Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nita Nurmala, guru di SMP Negeri 3 Mancak yang berada di Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata Merdeka Belajar sebagai langkah awal memahami apa itu Merdeka Belajar yang sudah saya pelajari pada pelatihan di platform Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang menjadi topik utamanya yaitu bagaimana pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, bagaimana pemahaman untuk memfasilitasi murid agar bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Mari kita simak isi platform Merdeka Belajar yang saya pahami setelah mengikuti kegiatan belajar secara mandiri. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apakah kita sudah bahagia menjadi seorang pendidik? Atau kegiatan mendidik yang kita lakukan hanya sebatas tuntutan pekerjaan semata? Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik kita. Tapi ada yang tidak kalah penting dari hal ini, yaitu kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri, baik lahir maupun batin. Juga memaknai dan menghayati pribadi kita sendiri. Ingin menjadi pendidik seperti apa? Apakah kita benar-benar ingin menjadi seorang pendidik? Jika jawabannya iya, maka kita harus mau untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul kedua ini dijelaskan tentang perbedaan yang mendasar antara mendidik dan mengajar. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi hidup anak secara lahir maupun batin. Bukankah ilmu itu sudah bisa mereka peroleh dari berbagai sumber belajar yang tersedia dari internet? Nah, harusnya kita menyadari bahwa peran mengajar kini telah digantikan oleh teknologi. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan peran kita sebagai pendidik. Karena mendidik adalah menuntun, yaitu menuntun kekuatan-kekuatan peserta didik supaya berperilaku baik dan mendapat kecerdasan yang luas sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, yang akhirnya akan membawa mereka kepada keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan para peserta didik, maka seorang pendidik harus mampu mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh, sebagaimana yang terdapat pada modul yang ketiga ini. Untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita sebagai pendidik harus meninggalkan pembelajaran ala kolonial, yang mana hanya menilai murid hanya dari kognitifnya saja. Kita harus menghapus hukuman-hukuman yang memberatkan murid dan merampas kemerdekaan mereka untuk belajar. Juga seharusnya kita memberikan contoh tentang baik buruk tanpa mengambil hak murid untuk belajar dengan merdeka. Berdasarkan hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan pendidikan yang paling tepat untuk bangsa kita Indonesia adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan, yaitu dengan menggunakan sistem Among yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Maknanya adalah seorang pendidik harus mampu memberikan teladan, membangun kehendak murid untuk terus belajar, dan memberi dorongan berupa saran sesuai dengan kodratnya. Seorang pendidik dapat memberikan daya yang maksimal untuk mengembangkan akal dan budi pekerti.
cipta, rasa, dan karsa yang ada pada diri peserta didik, sehingga peserta didik merdeka atas dirinya sendiri. Selain mendidik untuk menambah ilmu pengetahuan, seorang guru juga harus mampu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yaitu sesuai pokok pembahasan pada modul yang keempat. Namun perlu kita ingat bahwa budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, melainkan juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Karena ketiga lingkungan tersebut mempunyai peran penting dalam membentuk kecerdasan budi pekerti peserta didik. Proses belajar dapat menumbuhkan kecerdasan budi pekerti, yaitu ditandai dengan peserta didik mampu menyamarkan tabiat asli dan watak biologisnya. Kecerdasan budi pekerti dapat dilihat dari kemampuan peserta didik untuk memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, bertindak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh seorang pendidik. Pendidikan yang akan mengantarkan mereka kepada keselamatan dan kebahagiaan, yaitu yang dipelajari pada modul kelima. Guru dapat merancang pembelajaran yang terbuka, berkelanjutan, dan berdasarkan kebudayaan bangsa, yaitu asas Trikon yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Hal ini dilakukan agar pendidikan dan pengajaran akan menjadi bekal dan persiapan peserta didik untuk hidup bermasyarakat dan mengisi zamannya. Bapak Ibu guru hebat itu adalah aksi nyata menyebar pemahaman Merdeka Belajar yang saya pahami setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di platform Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.